Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Karena banyak yang meminta dibuatkan alur cerita, film Donghua series atau animasi dari Cina. Akhirnya Mimin coba untuk merangkum sebuah film yang berjudul Martial Universe. Film ini ada 2 season dan masing-masing season ada 12 episode dengan durasi 20 menitan. Season 1 akan Mimin coba untuk merangkumnya menjadi 4 part ya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda dari salah satu klan besar, tapi ayahnya menjadi bahan olok-olokan dalam klannya itu karena auranya telah diambil oleh petarung lainnya, sehingga dia bertekad untuk menjadi kuat dan mengembalikan martabat sang ayah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan seekor rubah putih yang berusaha lari dari kejaran pasukan misterius, di mana mereka ternyata mengincar sebuah batu pusaka milik si rubah putih itu. Karena si rubah putih telah terkepung, dia melompat dan meledakkan dirinya sendiri untuk bereinkarnasi melalui penemu baru batu pusaka miliknya nanti. Scene beralih di sebuah keluarga dengan anak laki-laki mereka yang bernama Lindong dan ayah Lindong yang bernama Lin Xiao mabuk-mabukan setiap harinya karena dia telah gagal dalam turnamen antar klan lain 6 tahun silam. Kemudian Lindong pergi menenangkan diri sendiri sambil mengenang masa lalu ayahnya yang kelam. Beberapa tahun kemudian Lindong beranjak remaja dan dia terlibat sebuah perkelahian dengan sepupunya yang bernama Lin Xian bersama teman-temannya. Karena kalah jumlah, dia ditendang sampai masuk ke dalam jurang dan terbujur lemas. Tak sengaja darahnya mengenai batu pusaka rubah putih tadi dan dia pun terjatuh. Kemudian Lindong bermimpi tentang kejadian masa lalunya, di mana pertandingan final antara klan Lin melawan klan lainnya dengan peserta ayah Lindong melawan Ling Lantien yang terkenal dengan kehebatannya. Saat pertandingan dimulai, ayah Lindong dikalahkan dengan sekali serang saja nih. Lin Lantien juga melakukan kecurangan dengan cara mengambil aura milik ayah Lindong. Scene beralih di mana permata rubah putih tadi bercahaya dan seketika Lindong pun tersadar. Dia terheran-heran dengan cahaya yang ada di dalam tangannya itu dan lukanya pun sembuh seketika. Saat dia pulang, adiknya yang bernama Qingta menghampirinya dan ingin mengajaknya bermain di luar karena dia tak bisa tidur. Saat mereka selesai bermain sejenak, Qingta pun akhirnya pergi. Saat Lindong tertidur, permata rubah itu bereaksi dan Lindong pun berada di sebuah area dengan dimensi berwarna biru. Dia juga diserang oleh seseorang yang mirip dengannya di sana. 这是什么地方？啊！竟然这光影！Saat terbangun dari tidurnya, Lindong mendengar Qingta berteriak dan segera pergi. Ternyata Qingta diganggu oleh Lin Xian karena dia ingin merebut rumput obat milik Qingta. Lindong akhirnya datang tepat waktu dan berusaha melindungi Qingta. Serangan Lin Xian berhasil Lindong tangkis dengan mudahnya, hingga akhirnya Lindong tersadar jika dia telah menggunakan teknik tinju 7 suara. Pertarungan pun dihentikan oleh kakak Lin Xian yang bernama Lin Hong. Dia memberitahu Lindong jika sebentar lagi akan ada turnamen di keluarga klan mereka untuk menentukan pendekar terbaik klan Lin. Dan saat menang nanti, Lin Hong ingin menikahi Qingta untuk menjadi istrinya, dan mereka pun segera pergi. Saat pulang, Lin Xiao menunjukkan teknik tinju 7 suara yang baik dan benar kepada Lindong, dan dia akan melatihnya menguasai teknik-teknik lainnya juga. Saat malam hari, tiba-tiba aura Qingta tak terkendali dan badannya pun menjadi sangat dingin. Saat di rumah, batu rubah di dalam tangan Lindong menyerap energi dingin itu dan merubahnya menjadi mutiara. Kemudian Lindong memberikan mutiara itu untuk Qingta sebagai kenang-kenangan dan dia pun harus merahasiakannya dari siapapun juga, termasuk kedua orang tuanya.
Esok harinya Lindong memulai latihannya lagi. Saat berlatih, Lindong mencapai ketahanan tubuh level 6 dan dia juga sekarang bisa masuk ke dalam dunia permata rubah itu untuk berlatih juga. 淬体6种，不行，还不够。原力种子，这便是淬体第6种了。 Di tempat lain, turnamen di keluarga klannya pun telah dimulai. Saat Lin Xiao datang ke sana bersama dengan Qingta, mereka bertemu dengan Lin Zhentian yakni kakek Lindong dan kedua paman Lindong atau kakak Lin Xiao. Pertandingan pun dimulai dengan Lin Xian melawan kakaknya sendiri yaitu Lin Hong. Dan Lin Xian berhasil dikalahkan dengan mudahnya nih. Qingta juga berusaha melawan Lin Hong sebagai penantang karena dia tidak mau menikah dengannya. Saat Qingta kalah, Lindong akhirnya datang dan ingin melawan Lin Hong nih. Saat pertarungan, Lin Hong sangat terkejut jika Lindong menguasai teknik tinju 9 bunyi, bahkan sampai level 10 nih. Apa? 九响通背拳。 八荒掌，淬体7重，不只是你达到了淬体7重，然后加倍。 Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Lindong dan dia diangkat sebagai pendekar terkuat di generasinya. Kemudian kakek Lindong selaku ketua klan Lin memberitahu kedua anaknya jika klan Lei dan klan Shi akan bergabung dengan cara menikahkan kedua anak mereka. Mau tidak mau mereka harus beraliansi dengan desa tetangga yaitu rumah seni bela diri, dan turnamen antar klan selanjutnya adalah berburu hewan langka yang masih dirahasiakan. Lin Zhentian juga mengirimkan intel ke desa tetangga dan turnamen itu akan diadakan di rumah seni bela diri. Kemudian Lin Zhentian menyuruh kedua anaknya untuk melatih para kandidat turnamen agar lebih kuat nantinya. Di tempat lain, ketua klan Li yang bernama Li Bo dan ketua klan Shi yang bernama Shi Qing, mereka mengutus anak-anak mereka yang bernama Lili dan calon istrinya yakni anaknya Shi Qing. Lili ternyata memiliki ketahanan tubuh tingkat atas dan siap untuk mengalahkan klan Lin dalam pertarungan nanti. Esok hari pun tiba di mana Lindong bersama ayah dan kakeknya memperingatkan jika hewan buruan mereka adalah singa api yang susah untuk ditaklukkan. Lindong hanya perlu mengambil sisik singa api itu yang ada di ujung ekornya saja untuk menjadi juaranya nanti. Kemudian Li Bo bersama Shi Qing datang dan menyombongkan diri kepada mereka. Tapi tuan rumah di sana yang bernama Lu Cheng menengahi mereka dengan anak laki-lakinya yang bernama Wu Yun. Kemudian Lindong segera pergi dari sana karena Wu Yun memberitahu Lindong jika adiknya diganggu oleh pacar Lili. Saat Lindong melindungi Qingta dari pacar Lili, dia mengejeknya dengan begitu sombongnya. Lindong yang tak tahan lagi akhirnya menamparnya dan Lili pun datang sambil menyerang Lindong. Pertarungan pun berhasil dihentikan karena tetua di sana mengumumkan jika turnamen segera dilaksanakan. Pertandingan pun dimulai dengan aturan, mereka tidak boleh berusaha membunuh satu sama lain dan hanya perlu membawa sisik singa api itu saja untuk mendapat gelar raja berburu. Saat Lindong mencari singa api bersama adiknya, ternyata tim Lili berhasil menemukan singa api itu terlebih dahulu, tapi sayangnya mereka tak sanggup menaklukkannya.
Lindong yang mengamatinya dari kejauhan, Cinta tersadar jika ada yang mendekat dan segera memanahnya. Ternyata itu adalah Wu Yun yang berusaha menawarkan kerjasama dengannya, di mana mereka akan menyerang singa api itu saat dia sudah kelelahan melawan tim Lily nantinya. Dengan sedikit ragu, Lindong akhirnya setuju dengan ide itu dan segera menjalankannya. 找死！先别管那老虎了，都给我上！我来拦住雷利，你趁机冲过去。啊？什么？就要看你有没有这个本事了。灵动这小子，接了！你嘿呀！都帅不帅？ 去拿来！做梦！得手了，快撤！好痛好痛！ Lindong menyuruh adiknya untuk menjaga teman Wu Yun yang sedang terluka dan segera menyuruh Wu Yun untuk pergi menjauh, tapi Lily tak tinggal diam. Wu Yun yang berhasil kabur, dia terkena jebakan Lily yang dia siapkan untuk singa api tadi. Saat Lily ingin mengajar Wu Yun, Lindong datang menghampiri mereka. Tapi sayangnya Wu Yun ditendang hingga terjatuh ke dalam sarang singa api tadi. Tanpa pikir panjang, Lindong turun untuk menyelamatkan Wu Yun. Scene beralih di mana tim Lily berhasil kembali ke tempat turnamen tadi dan bercerita jika Wu Yun dan Lindong mungkin saja sudah tewas karena mereka masuk ke dalam sarang singa api tadi. Cinta yang mengetahui kejadian yang sebenarnya, dia membantah pernyataan Lily. Saat situasi mulai memanas, tiba-tiba Lindong kembali dengan selamat bersama Wu Yun. Lily bersikeras ingin menjadi pemenang turnamen itu karena dia telah mendapatkan sisik ekor singa api tadi. Tapi Wu Yun dan Lindong justru membawa 2 ekor anak singa api nih. Semuanya sangat terkejut dan Lindong akhirnya menceritakan kejadian sesungguhnya di mana Lily telah curang dengan cara ingin membunuh Wu Yun. Lindong juga bercerita saat dia menyelamatkan Wu Yun tadi. Singa api di sana sempat terbangun dari tidurnya, namun dia tiba-tiba mati kehabisan tenaga karena melawan mereka tadi. Saat mereka memeriksa lokasi di sana, mereka menemukan 2 bayi singa api yang dilindungi oleh induknya tadi. Kemudian Lindong disuruh memilih duluan karena dia telah menyelamatkan Wu Yun, tapi Lindong malah memilih anak singa yang fisiknya lebih lemah daripada satunya. Karena ada 3 orang yang mendapat sisik singa api itu, mereka harus saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan mendapat gelar Raja Berburu. Tapi karena anak singa api adalah hewan yang sangat langka, Li Bao sangat menginginkan anak singa api itu dan dia ingin bertaruh dengan pertarungan anak-anak mereka. Dimana jika Lily menang, maka anak singa api itu akan menjadi milik Li Bao, dan jika Lily kalah, maka pabrik kayu milik klan Li akan menjadi milik mereka. Mereka semua sangat terkejut karena pabrik itu adalah aset berharga klan Li dan Li Bao berani bertaruh demi anak singa api itu. Mereka tidak mau gegabah karena mereka tahu jika kemampuan Lily sangat jauh berbeda dengan level anak-anak mereka. Muak dengan kesombongan Li Bao dan Lily, Lindong akhirnya menerima tantangan Li Bao dan film pun bersambung.